Halo teman-teman, hari ini saya ingin berbagi cerita menarik tentang perjuangan seekor penyu untuk kembali ke rumah. Sejatinya lautan biru yang luas. Di sebuah pantai terpencil yang hangat, ratusan telur penyu menetas bersamaan. Di antara semua bayi penyu itu, ada satu penyu kecil bernama Tuto. Tubuhnya lebih kecil dari yang lain, dan kakinya sedikit lemah. Ketika yang lain berlarian menuju laut, Tuto tertinggal jauh di belakang. Sepanjang perjalanan menuju ombak, Tuto menghadapi banyak rintangan. Burung camar yang terbang rendah mencari mangsa, pasir panas yang membakar kakinya, dan batu-batu besar yang sulit dilewati. Ia sempat ingin menyerah. Kenapa aku tak seperti yang lain? Mengapa jalanku terasa lebih sulit? Kilin. Namun di tengah keputusasaan, ia bertemu dengan seekor kepiting tua yang bijak. Setiap penyu punya jalannya sendiri, Tuto. Lambat bukan berarti gagal. Lord Lewis. Dan ia tak akan pergi kemana-mana, kata kepiting itu sambil tersenyum. Dengan semangat baru, Tuto melanjutkan perjalanan. Ia belajar melompati batu, menghindari bahaya, dan percaya pada kekuatannya sendiri. Meski paling terakhir, akhirnya Tuto mencapai laut. Disambut ombak hangat yang seolah berkata, "Selamat datang, pejuang kecil." Setelah mencapai laut, Tuto merasa kagum dengan dunia baru yang luas dan indah. Setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, Tuto akhirnya masuk ke dalam laut. Untuk pertama kalinya, ia merasakan dinginnya air menyentuh tubuhnya, dan bagaimana ombak membawanya perlahan ke tengah samudra. Tapi ternyata petualangannya belum berakhir, justru baru saja dimulai. Tuto berenang dengan perlahan, mengikuti arus yang membawanya menjauh dari pantai. Di tengah perjalanan, ia bertemu berbagai makhluk laut. Ikan-ikan kecil yang berenang cepat, ubur-ubur bercahaya yang menari lembut di dalam air, dan seekor lumba-lumba muda bernama Lina yang ramah dan penuh semangat. "Apakah kamu baru saja menetas?" tanya Lina sambil melompat ke permukaan air. "Iya," jawab Tuto. "Aku merasa lautan ini sangat luas, dan aku terlalu kecil untuk menjelajahinya." Lina tertawa kecil. "Semua dari kita memulai dari kecil. Yang penting, jangan pernah takut untuk mencoba." Tuto dan Lina pun berenang bersama. Mereka bermain di antara karang, menyelam ke dalam gua-gua kecil, dan belajar mengenali arus laut. Tapi suatu hari, mereka menemukan sesuatu yang mengganggu. Jaring besar yang mengambang di air, tersangkut di terumbu karang. Seekor ikan kecil terperangkap di dalamnya, dan berjuang untuk keluar. Melihat itu, Tuto teringat perjuangannya sendiri di pantai. Ia tahu, ia tak bisa membiarkan makhluk lain merasa terjebak dan putus asa seperti dulu. Dengan keberanian yang tak pernah ia sadari sebelumnya, Tuto mendekati jaring itu, menggigit dan menariknya perlahan. Dibantu oleh Lina, mereka berhasil membebaskan ikan kecil itu. Ikan itu tersenyum lemah. "Terima kasih, kalian pahlawan," katanya sebelum berenang pergi. Tuto merasa hangat di dalam hatinya. Ia mungkin kecil, tapi hari ini ia telah melakukan hal besar. Di dalam hatinya, Tuto berjanji, "Aku akan terus berenang, terus belajar, dan suatu hari aku akan menjadi penyu yang kuat dan bijak seperti lautan yang luas dan tenang." Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sahabat laut, selamatkan penyu, cinta lingkungan.